pengembangan literasi dan narasi DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DPW, DPD, DPC maupun kader dan simpatisan Partai Gelombang Rakyat Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, kami atas nama Ketua DPT tentu saja mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena berikan tambah rahmatnya pada hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan belajar bersama, bincang bersama Bang Irwan. Insya Allah temanya luar biasa. Ini yang sangat kita perlukan, gaya belajar di era baru. Semoga kita semua bisa maksimalkan proses belajar ini sehingga apa yang kita harapkan ini nantinya bisa bermanfaat bukan hanya untuk kita dari Partai Gelora, tapi juga untuk masyarakat ataupun peserta yang mengikuti kegiatan hari ini. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Irwan. Ini bukan kalimat selamat datang, selamat hadir bersama kami di Banjarmasin, Bang Irwan. Terima kasih sebesar-besarnya karena berkenan menyediakan waktunya untuk bersama-sama memberikan pembelajaran kepada kami di Kota Banjarmasin sehingga mudah-mudahan itu nanti bisa bermanfaat. Berikutnya tentu saja tema yang diambil ini sangat penting bagi kita semua, apalagi di era dan kondisi hari ini. Belajar, mungkin sebagian kita dipaksakan mau tidak mau harus belajar di kondisi pandemik ini. Jadi bahkan sudah berapa kali menggunakan Zoom masih otak-atik tadi supaya tampilannya kinclong. Dan ada pencahayaan dan ruang gelap ini juga penting. Jadi bukan hanya bagaimana menggunakan dari sisi teknologinya, tapi kondisi di tampilan juga menjadi penting. Mudah-mudahan kelihatan bungas di layar. Bungas tahu aja Bang Irwan lah. Kemudian kita termasuk partai baru yang insya Allah hadir dan akan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Khusus kita memang menginginkan agar Gelora Indonesia bisa membawa Indonesia menjadi 5 besar. Salah satu dari 5 besar. Bisa di nomor 1, 2, dan 3. Yang mungkin awal-awalnya di peringkat kelima, bisa jadi nanti kita menjadi negara terbesar di dunia. Amin. Dan tentu saja kita mulai dari belajar dan terus belajar. Insya Allah dengan belajar ini, nah, apalagi hari ini sudah 3 hari DPN menyelenggarakan Dikifest yang insya Allah dengan kita belajar di era baru dengan teknologi yang harus kita kuasai, kami optimis bahwa Partai Gelombang Rakyat akan memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan perubahan terus terjadi. Perubahan ini berada tidak hanya di lingkungan kita, bahkan di seluruh dunia di perubahan. Ketika kita tidak mau meningkatkan proses pembelajaran, bisa jadi kita akan tertinggal. Dan semoga kita semua memaksimalkan kegiatan kita pada hari ini, belajar dan berbincang bersama dengan Bang Irwan. Dan persiapkan aja pertanyaan-pertanyaannya, dan insya Allah kami dari DPD Gelora Kota Banjarmasin akan terus mendampingi pian seberataan, Bapak sekalian, anak sekalian, saudara sekalian, untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan ataupun proses-proses pembelajaran yang akan kita lakukan ke depan. Dan terima kasih juga kepada bidang SDM Kota Banjarmasin, Ibu Ria Yudani bersama dengan jajarannya yang telah menyelenggarakan. Kami berharap pada pekan-pekan berikutnya, bulan-bulan berikutnya, kita bisa, walaupun dengan kondisi pandemik, memberikan kontribusi juga di bidang-bidang yang lain.
hari ini proses anak-anak siswa masuk sekolah, kita melihat banyak juga kendala orang tua yang belum bisa memahami atau menggunakan sarana-sarana teknologi. Ini bisa jadi salah satu poin ataupun kerja yang bisa kita lakukan agar memberikan proses ataupun pembelajaran berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Ini mungkin jadi penting karena sangat juga dibutuhkan bagi masyarakat saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi pada Bang Irwan. Semoga Sang Banjar itu gak ada jarak. Semoga kalaupun nanti kami mintakan lagi, berkenan memberikan dan bagi-bagi ilmunya kepada kita, khususnya di Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Pak Sirajudin dan sambutan sekaligus arahnya terkait acara kita pada hari ini. Alhamdulillah udah banyak yang bergabung bersama kita dan sebentar lagi kita akan masuk ke sesi acara ini. Dan saya serahkan ke Pak Faidi untuk memimpin bincang-bincang kita hari ini. Kepada Pak Faidi kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di forum kita pada pagi hari ini, bincang dan diskusi bersama Bang Irwan. Yang saya hormati Ketua DPD Gelora Indonesia Kota Banjarmasin, Pak Sirajudin Habibi, dan jajarannya. Yang saya hormati juga Ketua Bidang SDM Gelora Indonesia Kota Banjarmasin, Ibu Ria Yuliani. Selamat bergabung juga teman-teman yang dari luar Kalimantan Selatan, ada dari Bu Ita dari Samarinda, mungkin ada beberapa teman dari daerah Pulau Jawa atau dari Sulawesi dan sekitarnya. Juga tidak lupa terima kasih dan selamat bergabung kepada Bang Irwan. Alhamdulillah setelah sekian lama hanya berinteraksi via chat Bang ya. Dan saya dulu jujur, agak waktu ada challenge 100 buku dalam 100 review 100 buku dalam 100 hari, termasuk yang mungkin kalau boleh jujur menyaksikan, ini apa bisa gitu. Dan ternyata itu bisa, Masya Allah gitu. Dan Bang Irwan ini kita kenal semuanya adalah sebagai founder dari program Smart Reading 4.0 dan founder dari channel YouTube Bicara Buku. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya mau beli buku, bisa lihat review bukunya dulu oleh Bang Irwan di channel YouTube Bicara Buku. Dan beliau juga sekarang diamanahi sebagai Wakil Ketua Bidang Pengembangan Narasi dan Literasi di DPN Gelora Indonesia. Tidak berpanjang kata, Bang Irwan, ulun persilahkan kepada Pian. Silakan Bang Irwan. Terima kasih Bang Faidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian, kader, fungsionaris, anggota dan simpatisan Partai Gelora Indonesia Banjarmasin. Pertama saya mengucapkan terima kasih telah diajak untuk berdiskusi, sharing pengetahuan. Tentu saja ini juga adalah bagian dari pembelajaran untuk saya sendiri dengan satu tema yang sebenarnya sangat penting di dalam agenda kita di Gelora Indonesia ini dengan gagasan arah baru Indonesia. Karena kalau kita membaca dengan baik seluruh gagasan tentang arah baru Indonesia, salah satu poin yang sangat penting dan sangat vital di sana adalah kemestian atau keniscayaan kita untuk mewujudkan yang kita sebut sebagai masyarakat berpengetahuan atau knowledge society sebagai fondasi dari mimpi besar kita, yaitu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Teman-teman sekalian, ada materi slide PowerPoint nanti akan saya perlihatkan sebagai alat bantu pembelajaran kita pada hari ini supaya lebih efektif. Tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ketika Partai Gelora pertama kali didirikan, saya oleh Pak Anies Mata diminta untuk membantu beliau di bidang narasi dan pengembangan literasi. Makanya nama saya di SK pendaftaran
Partai Gelora Indonesia itu masih di bidang narasi. Tetapi pekan ini saya dapatkan informasi kalau saya diminta membantu di bidang kepemimpinan sebagai wakil ketua juga. Saya belum lihat SK-nya ya, tapi apapun itu di peran-peran manapun yang diberikan oleh partai kepada kita, saya kira kita perlu memberikan yang terbaik insya Allah. Di awal gitu ya, saya juga agak merasa confused karena ada 3 bidang yang meminta saya untuk bergabung di timnya. Selain narasi yang memang sejak awal Pak Ketum minta saya berpartisipasi di sana, ada bidang kepemimpinan, ketua bidangnya Mas Hami Wahyunianto, Surabaya, dan juga bidang SDM sebenarnya oleh Coach Gunawan. Tapi saya rasa prinsipnya dimanapun, meskipun bidang-bidang ini adalah cara kita menspesialisasi pekerjaan, tetapi kita bisa berkontribusi semuanya. Bahkan kalau saya, teman-teman sekalian di Sulawesi Selatan, lebih banyak membantu bidang SDM, karena ini adalah salah satu engine di dalam organisasi kita untuk memastikan bahwa kita bisa meng-create SDM yang relevan, yang mampu untuk mendrive organisasi modern yang sedang kita bangun ini menuju tujuan yang kita inginkan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya di tengah jalan ada lost signal, mohon dimaklumi. 1 pekan ini wifi saya tuh nggak tahu, agak sering tiba-tiba putus gitu ya. Makanya saya sering khawatir ketika Zoominari seperti ini, kadang putus sebentar, cuman sejenak, cuman itu cukup mengganggu karena harus masuk kembali. Makanya nanti kalau situasinya seperti itu, mohon bersabar gitu ya. Saya akan otomatis masuk meskipun agak butuh waktu sedikit. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, saya akan menyajikan 1 materi dengan bantuan slide PowerPoint. Nanti kalau misalnya ada moderator atau peserta yang ingin interrupt gitu ya, langsung saja gitu ya. Insya Allah saya tidak akan terganggu supaya kita bisa lebih fleksibel nanti sesi materinya. Kurang lebih seperti itu ya. Saya akan share screen teman-teman sekalian. Oke. Ini kelihatan, Bang Faizi? Kelihatan, Bang. Sip. Oke ya. Baik. Temanya adalah gaya belajar di era baru. Dan saya rasa salah satu bentuk gaya belajar di era baru ini adalah Akademi Manusia Indonesia. Saya termasuk orang yang sangat berbahagia ketika kita menemukan satu model kaderisasi di dalam organisasi seperti model Akademi Manusia Indonesia itu. Karena dia membuat kita belajar secara mandiri dan memfasilitasi seharusnya gaya belajar kita, yaitu gaya belajar orang dewasa atau orang menyebutnya andragogi. Nah, makanya teman-teman sekalian, saya tidak tahu bagaimana di Kalsel ya. Kalau kami di Sulawesi Selatan, kelas-kelas AMI itu sudah dibagi ke dalam kelas-kelas kecil, 20 orang, dan mendesain kurikulumnya sendiri dengan ada kurikulum yang memang diwajibkan dari pusat, karena ini kaitannya dengan konten ideologisasi, tetapi selebihnya kita desain sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita tidak terbiasa dengan model pembelajaran mandiri, kita biasanya diasupi, diberikan kurikulum, bahkan menunggu gitu ya. Ini kalau teman-teman menunggu, ya mungkin sampai Coach Gunawan balik ke Amerika nggak akan ada kurikulum lengkap yang akan Anda dapatkan, karena model Akademi Manusia Indonesia itu adalah model pembelajaran mandiri, di mana kita sendiri yang mendesain kurikulumnya untuk mencapai goal, yaitu menciptakan manusia Indonesia yang memiliki 3 fitur: religius, berpengetahuan, dan sejahtera.
religius itu membuat manusia Indonesia menjadi efektif hidupnya, kemudian berpengetahuan itu membuat masyarakat Indonesia inovatif, dan kemudian goal sejahtera itu membuat orang Indonesia itu kolaboratif di dalam menciptakan kemakmuran secara kolektif. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin memulainya dengan sebuah model pembelajaran orang dewasa yang diperkenalkan oleh Malcolm Knowles. Beliau salah satu penggagas dari ide andragogi. Beliau menjelaskan tentang 6 prinsip model pembelajaran orang dewasa. Kenapa ini penting kita ketahui? Supaya kita tidak terjebak pada cara pembelajaran bukan orang dewasa. Pedagogi atau pembelajaran ya anak kecil lah gitu ya, yang ada di sekolah pada umumnya gitu ya. Jadi kalau kita masih menggunakan model seperti itu, boleh jadi memang hasilnya juga tidak akan jauh-jauh dari model pembelajaran sekolah seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai orang dewasa, menurut Knowles, memiliki 6 prinsip dalam pembelajaran. Yang pertama adalah need to know, yaitu dia belajar, dia harus punya alasan untuk mempelajari sesuatu. Jadi misalnya kita harus belajar tentang gelombang ketiga Indonesia. Pertanyaannya teman-teman sekalian, itu akan menjadi pembelajaran yang sangat tidak membuat kita bersemangat kalau kita tidak mengerti apa manfaatnya nih pembelajaran tentang gelombang ketiga Indonesia, gitu kan? Karena itu kemarin saya ngisi di PR Summit di DPN. Pesertanya itu adalah semua pengurus DPN dan kemudian pimpinan wilayah dan representasi humas dari semua daerah. Saya menjelaskan orientasi tentang Gelora Indonesia, tapi saya tidak masuk kepada konten arah barunya. Saya menjelaskan bagaimana gagasan arah baru itu bisa berubah menjadi sebuah perubahan. Jadi menjelaskan tentang framework-nya, kerangka kerjanya, karena itu yang jauh lebih penting dipahami oleh orang dewasa. Ketika kita sudah memiliki alasan untuk mempelajari sesuatu, orang tidak suruh kita untuk belajar, juga kita pasti akan belajar. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini penting di dalam proses pembelajaran kita, yaitu kita belajar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itulah yang mendorong kita. Gitu. Yang kedua, kata Knowles adalah self-concept. Konsep diri seseorang terkait pembelajaran. Gitu. Jadi kalau seseorang merasa apa yang dia ketahuinya sudah cukup, Anda memaksa dia untuk belajar juga dia tidak akan belajar, gitu ya. Karena dia merasa enough, gitu ya. Dia merasa cukup, gitu. Karena itu kalau Imam Al-Ghazali kalau nggak salah mengatakan sesungguhnya orang yang mengatakan dia sudah pintar itu adalah orang yang paling bodoh, gitu ya. Karena ini kaitannya dengan self-concept. Sehingga bisa sebenarnya dijelajahi alam pikiran seseorang yang jarang membaca. Hampir pasti salah satu realitas internalnya adalah karena dia merasa sudah cukup mengetahui. Karena itu dia tidak perlu membaca. Dan kalau Anda menemukan orang yang sangat hobi membaca, hampir pasti di alam pikirannya itu, di alam keyakinannya itu, ini adalah orang yang merasa bahwa saya adalah orang yang bodoh, karena itu saya harus terus belajar. Gitu. Yang ketiga, experience. Teman-teman sekalian, pembelajaran orang dewasa itu bukan sebuah kertas kosong, bukan tabula rasa. Ketika kita belajar, kita sudah memiliki experience sebelumnya. Kita juga sudah punya pengetahuan sebelumnya, kita sudah punya konsep sebelumnya. Sehingga pembelajaran orang dewasa itu selalu dikaitkan dengan pengalamannya, dan karena itu cara kita memberikan pembelajaran kepada orang dewasa bukan dengan menggurui, gitu ya. Karena boleh jadi, misalnya hari ini saya menyampaikan tentang gaya baru dalam pembelajaran, gitu ya. Hampir pasti di antara kita di
forum virtual ini ada orang yang jauh lebih paham, jauh lebih berpengalaman tentang masalah ini gitu. Karena itu saya tidak akan datang kepada Anda menjelaskan kepada Anda harusnya Anda begini loh gitu ya. Karena saya paham betul bahwa kita semua memiliki pengalaman kita masing-masing. Dan karena itu proses pembelajaran orang dewasa itu adalah proses yang lebih bersifat dialogis gitu. Jadi itu juga nanti yang ada di dalam semangat kelas-kelas AMI yang kita buat. Tidak ada orang yang jauh lebih pintar daripada yang lain gitu kan di kelas itu. Tapi hampir pasti setiap orang memiliki sesuatu pengetahuan yang boleh jadi tidak diketahui oleh orang lain, sehingga itulah yang membuat kelas itu menjadi dinamis gitu. Tapi ini base-nya adalah kesadaran. Kalau semua orang memiliki kesadaran seperti itu. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah readiness, kesiapannya untuk belajar. Jadi ini kaitannya dengan apakah yang dia pelajari itu relevan gitu. Misalnya kita nih diminta untuk belajar tentang 3 lini masa. Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah dapat apa belum. Tapi ini menurut saya inilah materi yang paling rumit di dalam konsep ideologi arah baru Indonesia itu. Karena ini berbicara tentang sejarah, dan itu sejarah yang sangat-sangat padat, dan tantangannya adalah karena kita harus membacanya dalam spektrum waktu yang paralel gitu. Maksudnya 3 lini masa itu apa yang terjadi di dunia Islam, apa yang terjadi di secara global, dan apa yang terjadi di Indonesia dalam satu waktu itu yang kemudian dibaca dalam perspektif sosiohistoris gitu, dan dilihat bagaimana mereka saling terkait dan saling mempengaruhi gitu. Tapi kalau kita tidak merasa ini relevan dengan kebutuhan kita juga tidak akan membacanya gitu kan. Makanya bagi saya salah satu teman-teman sekalian tips ketika Anda ke toko buku untuk membeli buku, pengalaman saya ini banyak yang bertanya, Bang, saya kalau ke toko buku itu kayak pengen beli semua tuh buku, tapi begitu sampai di rumah bahkan setengah halaman dari satu buku saja nggak selesai kita baca. Kenapa? Karena Anda tidak membeli buku yang Anda butuhkan. Sebagian orang di forum ini saya yakin tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian adalah orientasi pembelajaran. Jadi orientasi itu kaitannya dengan sesuatu yang bisa menjadi problem solving bagi kita. Baik itu kaitannya dengan profesi kita maupun kaitannya dengan kehidupan kita gitu. Dan yang terakhir adalah motivasi, bahwa orang dewasa motivasinya itu sebagian besar sifatnya internal dan sebagian beda dengan anak kecil atau anak sekolah gitu ya. Motivasinya belajar itu adalah ujian atau naik kelas. Karena itu anak-anak sekolah belajarnya ya nanti ketika besok ujian gitu. Jadi masalahnya ketika kita dalam kehidupan kan tidak ada ujian yang harus kita hadapi secara musiman. Ujian itu berlangsung setiap hari. Dan kalau kita tidak memiliki kesadaran seperti itu, kita nanti belajarnya ya nanti pada saat kita betul-betul merasa butuh. Gitu. Nah teman-teman sekalian, 6 prinsip pembelajaran ini menurut saya sangat penting ketika kita merancang nanti kelas-kelas AMI yang akan kita desain. Gitu. Kenapa? Karena kalau ke-6 prinsip ini tidak kita jiwai dan kita insert di dalam kelas itu, kita akan mengulang kembali model pembelajaran masa lalu yang mungkin sebagian kita pernah ikuti, di mana kita di sana adalah seorang murid yang baik, dan kemudian setiap pekan kita akan diajari oleh seorang guru yang sangat tahu banyak hal gitu kan, dan kemudian kita tidak berbicara ketika tidak dipersilahkan, kemudian kita tidak boleh berpendapat berbeda dengan guru kita, karena itu sesuatu yang terlarang gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, dan itu membuat dalam waktu yang lama kita mengalami ketumpulan kreativitas gitu. Sehingga apa-apa ketika kita mengerti bahwa ini ada satu problem, itu kemudian membuat kita tidak berani untuk menyampaikan gagasan karena kita tidak tumbuh dalam iklim yang membuat kita berani menyampaikan gagasan kita. Gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sekarang saya ingin masuk kepada reason gitu ya, alasan mengapa kita perlu memiliki jiwa pembelajar
dan juga memahami dengan baik bagaimana kita belajar di zaman kita sekarang. Secara sederhana, orang mendefinisikan kehidupan kita sekarang ini dengan dua istilah yang sebenarnya sama-sama. Yang pertama adalah the age of acceleration, era percepatan, di mana kalau Anda tahu, pengetahuan yang Anda dapatkan di universitas dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, itu tidak cukup atau tidak lebih dari setengahnya yang masih relevan Anda pakai. Bahkan kalau kita mau jujur nih, jujur-jujuran gitu ya, coba Anda ingat-ingat berapa banyak pengetahuan yang Anda dapat di sekolah yang masih Anda pakai sekarang, gitu. Kalau kita mau jujur, gitu. Dan jutaan orang di luar sana tidak menyadari bahwa 84% orang tidak bekerja berdasarkan karir akademiknya, berdasarkan disiplin akademiknya, gitu ya. Termasuk saya salah satunya. Begini Bapak Ibu sekalian, saya ini adalah alumni Teknik Mesin Universitas Hasanuddin. Tapi saya nggak bekerja di bidang mesin. Sampai pernah ada dosen saya yang stres, kata dia. Karena semua mahasiswanya yang diajarkan ilmu engineer justru bekerja di semua bidang kecuali bidang engineer. Gitu. Karena itulah kita hidup di era akselerasi. Makanya nanti ketika teman-teman yang punya lembaga pendidikan kayak sekolah di sini, berhati-hati kelola pendidikan Anda. Kalau kita cuma sekedar ikut-ikut kurikulum yang ada, boleh jadi yang kita didik kepada anak didik kita itu adalah kurikulum masa lalu, di mana anak-anak yang keluar dari sistem pendidikan itu cocoknya untuk memenuhi kualifikasi SDM di masa lalu, dan bukan untuk masa kini, apalagi masa depan. Banyak orang yang tidak tahu bahwa setengah pekerjaan yang ada di sini sekarang, hari ini, itu setengahnya nanti, mungkin 30-40 tahun yang akan datang sudah tidak ada. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah the age of uncertainty, yaitu ketidakpastian. Banyak hal, dan makanya sekarang para futurolog itu tidak ada yang betul-betul jumawa, gitu, yang bisa memprediksikan bahwa nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini. Kita hidup di era betul-betul tidak pasti. Siapa yang pernah menyangka bahwa ekonomi dunia yang sudah decline seperti ini tiba-tiba dibuat lebih parah lagi dan lebih cepat jatuhnya oleh pandemi? Nggak ada yang pernah memprediksi pandemi ini, gitu kan? Dan siapa juga yang akan menyangka bahwa pandemi ini akan menciptakan atau mempercepat teknologi di dalam dunia pendidikan? Nggak ada, gitu kan? Bahkan dulu kita membayangkan masih lama pendidikan kita ini nanti berkenalan dengan dunia online. Ternyata tidak diminta-minta, sekarang semua orang dipaksa untuk virtual dalam dunia pendidikan. Itu contoh yang sederhana. Nah, teman-teman sekalian, Thomas L. Friedman memberikan sebuah istilah untuk kondisi saat ini sebagai butterfly catcher dilemma. Saking cepatnya perubahan itu, kita itu seperti penangkap kupu-kupu. Kita sudah melihat ada satu kupu-kupu di sana, begitu kita datangin, kita belum sampai di sana sudah loncat lagi, gitu kan? Kita lihat di mana dia loncat, kita datangin lagi. Kita belum sampai di sana, dia sudah terbang lagi. Gitu ya. Artinya apa? Kecepatan yang terjadi itu bukan lagi kecepatan, tapi percepatan gitu ya, eksponensial. Kita baru saja menyadari bahwa kita harus seperti ini. Besoknya itu sudah tidak relevan. Itu ilustrasi Alfred betapa cepatnya perubahan itu. Dan satu-satunya cara untuk mensiasati realitas seperti itu adalah dengan pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, ini ada satu contoh yang lagi beredar di WA. Hanya dalam jarak 10 tahun, profesi yang dulunya profesi yang sangat mahal, bergengsi, bisa dapat Pulitzer penghargaan, tiba-tiba tidak relevan. Gitu. Kalau masih ada orang dengan profesi seperti ini sekarang, itu konyol banget gitu ya. Dan Anda bisa lihat perbandingan biayanya. Berapa biaya sekali helikopter itu terbang? Ya kan? Dan berapa besar bahaya yang ditanggung oleh jurnalis seperti ini. Tiba-tiba digantikan oleh drone. Dan tahukah Anda bahwa teknologi drone ini bahkan akan mendisrupsi banyak hal. Misalnya kalau Anda ada yang bekerja untuk jasa kurir misalnya, tidak lama lagi karena di beberapa negara sudah dipakai, kurir itu bukan lagi manusia, gitu ya. Kurir itu sudah drone. Bahkan untuk
taksi di beberapa negara ini sudah diuji cobakan menggunakan taksi model drone seperti ini, gitu. Jadi dia seperti bike yang disimpan di satu titik dan Anda nanti hanya menyewanya dan Anda bisa menggunakannya untuk sampai di titik tertentu. Luar biasa, gitu kan? Bahkan di dunia pertanian ini juga bisa menciptakan produktivitas. Tapi ini punya satu masalah, dia mengurangi secara signifikan tenaga kerja. Jadi sebuah misalnya lahan 1 hektar yang biasanya digarap oleh 4-5 orang, itu harus hanya bisa dikelola oleh 1 orang. Itu artinya ada 4 pengangguran baru per 1 hektar lahan, gitu kan. Impact yang luar biasa. Dan bahkan di dunia militer juga seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, Anda bisa bayangkan misalnya di Amerika Serikat saja ada 3 juta warganya yang berprofesi sebagai driver truck. Dan sekarang mereka sedang mengalami kecemasan luar biasa karena truk near driver yang bergerak sendiri ini sedang diproduksi massal dan sudah diuji cobakan dan sudah dipakai di sebagian tempat, gitu ya. Artinya apa, gitu ya? Orang juga gelisah di satu sisi dengan perkembangan teknologi ini. Jadi bukan hanya globalisasi yang menciptakan kecemasan karena adanya aliran manusia antar negara, tetapi juga karena teknologi ini membuat banyak pekerjaan yang tiba-tiba hilang. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kabar baiknya adalah 2 orang ahli ini, Profesor Malcolm Gladwell dan Josh Kaufman, punya perspektif yang berbeda terhadap kemampuan kita mempelajari sesuatu hal yang baru. Di dalam bukunya Outlier, Prof. Gladwell mengatakan bahwa untuk mempelajari sesuatu yang baru sampai level expert, Anda harus meluangkan waktu untuk belajar selama 10.000 jam, baru Anda bisa expert di satu bidang. Tapi Josh Kaufman datang dengan satu gagasan yang dia sudah uji cobakan. Kata dia, untuk meskipun tidak sampai kepada expert, tapi dari tidak bisa menjadi bisa, Anda cuma butuh 20 jam asal Anda tahu caranya. Misalnya, Anda belum bisa drive mobil, gitu kan. Kata Josh Kaufman, Anda cuma butuh 20 jam. Dia akan mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya. Semua yang Anda butuhkan. Anda ingin tahu main gitar, 20 jam cukup. Oke lah, kita tidak masuk ke dalam perdebatan ini, tapi coba kita mengambil jalan tengahnya bahwa perkembangan sains, ilmu pengetahuan sekarang memungkinkan kita untuk mempelajari segala sesuatunya dalam waktu yang relatif lebih singkat. Yang penting kita tahu caranya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, saya kemudian memperkenalkan satu istilah smart learning, yaitu learning how to learn. Ya bukan istilah ini sih, bukan istilah baru, ini istilah yang sudah lama, tapi sering hanya sebagai simbol semboyan-semboyan yang implementasinya tidak ada. Karena itu saya pada kesempatan ini ingin berbagi setidaknya apa yang selama ini saya implementasikan dan itu membuat saya bisa jauh lebih cepat beradaptasi dan tune in dengan gagasan arah baru Indonesia yang sedang kita bawa. Teman-teman sekalian, paling tidak ada 3 smart learning instrument yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah learning method, metode pembelajaran. Dan saya akan memberikan satu contoh model pembelajaran yang menggunakan brain-based learning. Yang kedua adalah learning source. Kalau kita sudah punya metode belajar yang smart, kita perlu mengetahui source belajar. Sumber pembelajaran itu dari mana sih? Dan di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama experience, yang kedua buku, yang ketiga adalah big data. Dan yang ketiga adalah learning technology. Karena kita hidup di era teknologi, semua bisnis, semua pekerjaan yang bersentuhan dan menginsert teknologi di dalam dirinya, maka dia akan mendisrupsi model cara kerja yang lama, gitu. Jadi bisnis yang misalnya taksi, tiba-tiba menginsert teknologi di dalam proses bisnisnya, maka dia mendisrupsi model kerja taksi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Nah, teman-teman sekalian, saya akan berbagi satu-satu secara singkat supaya kita bisa banyak diskusi. Yang pertama, learning method. Ada 2 ilmu yang menurut saya teman-teman sekalian setelah ini sebaiknya teman-teman mulai searching, mulai belajar tentang tema ini, yaitu satu kaitannya dengan psikologi, satu kaitannya dengan biologi.
yaitu cognitive psikologi untuk aspek psikologinya dan neuroscience, ilmu tentang saraf pada bidang biologinya. Karena saya kemudian bisa mengakselerasi dan akhirnya menciptakan satu model belajar membaca efektif yang disebut Smart Reading 4.0 itu hasil dari pembelajaran saya yang cukup mendalam tentang dua bidang ini, yaitu kognitif psikologi dan juga neuroscience. Dan dua bidang ini adalah dua bidang yang terus-menerus berkembang, dan karena itu menurut saya model Smart Reading yang saya kembangkan pada satu waktu itu akan tidak relevan dan perlu terus diperbaharui. Karenanya saya perlu mencantumkan 4.0 di belakangnya supaya dia bisa terus mengikuti perkembangan zaman. Suatu saat mungkin bisa jadi 20.0 bisa saja, gitu kan. Nah, di bidang kognitif psikologi ini teman-teman sekalian, di sini kita belajar tentang pikiran atau proses kognitif, proses berpikir itu dari sisi mental, thinking, perception, attention, memory, dan bahasa. Dan di sisi neuroscience kita belajar tentang benda biologisnya, bagaimana saraf itu bekerja, terutama otak, gitu ya. Di sini nanti kita akan menemukan banyak sekali faktor yang bisa membuat cara kerja otak itu maksimal. Misalnya kenapa orang yang tidak tertekan misalnya atau lebih bahagia itu bisa belajar dengan jauh lebih efektif daripada orang yang penuh tekanan dan penuh kecemasan, karena ada neurotransmitter yang diproduksi oleh otak kita yang membuat proses pembelajaran itu jauh lebih mudah, gitu. Ini contoh teman-teman sekalian dari hasil penelitian Profesor Lila Davachi di New York University. Beliau menemukan bahwa otak itu bekerja dengan big thinking, sehingga teman-teman sekalian ketika Anda mendapatkan satu informasi, otomatis otak itu akan memprosesnya dalam cara kerja, membaginya ke dalam kerangka-kerangka besar. Nah, pemahaman kita tentang temuan sains seperti ini akhirnya akan membuat kita memahami bahwa ketika belajar jauh lebih efektif ketika kita memiliki konteks pembelajaran itu dibandingkan dengan tidak. Misalnya teman-teman sekalian, kenapa ketika kita belajar trigonometri misalnya dalam mathematics itu begitu sulit? Sulit karena itu sesuatu yang abstrak, gitu ya. Kita tidak tahu ini dalam realitas nyata, trigonometri ini bagaimana cara kerjanya. Tapi ketika itu kita insert dengan contoh nyata dalam kehidupan, itu akan membuat kita jauh lebih mudah memahami, gitu. Misalnya yang lain lagi, temuan dari Dr. Stanislas Dehaene dari France, beliau meneliti bagaimana proses di dalam otak, gitu ya, sinyal-sinyal otak itu ketika membaca, itu diteliti dengan baik, dan beliau menemukan fakta bahwa ketika Anda membaca teks dengan Anda melihat sesuatu yang visual, itu kecepatan pemrosesannya memang berbeda, karena ada spot-spot yang harus dilalui oleh teks sebelum menjadi makna, dibandingkan ketika Anda melihat visual dan kemudian berubah menjadi makna. Dan itu yang membuat kemudian kita bisa mensiasati cara belajar kita. Misalnya ketika ini guru gitu ya, menjelaskan ke murid kita satu konsep, kita akan jauh lebih mudah membuat murid kita cepat memahami ketika kita menggunakan metafora. Misalnya ketika konsep itu sulit, belum pernah mereka imajinasikan, gitu kan. Misalnya salah satu di dalam model teknik Feynman itu, ketika Anda ingin menjelaskan tentang transistor, gitu ya. Transistor. Apa sih fungsi transistor, gitu kan? Kalau Anda ingin menjelaskannya perspektif orang elektro, wah ini agak maha berat juga nih, karena semuanya imajinatif semua, gitu kan. Yang kita bisa bayangkan itu benda transistornya, tapi apa fungsinya kan kita tidak bisa melihat aliran listrik, gitu ya. Tapi kalau Anda memberikan sebuah metafora, misalnya tahu keran air tidak? Ya semua orang tahu, anak-anak kecil juga tahu keran air. Nah, fungsi transistor itu seperti keran air. Jadi dia membuat bisa aliran yang masuk itu, yang keluar itu bisa diatur, gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, ini membuat proses pembelajaran jauh lebih mudah. Kemudian, jadi inti dari metode ini teman-teman sekalian adalah memfasilitasi cara otak belajar, dan itu banyak variasinya, gitu kan. Anda tinggal mempelajarinya. Yang kedua, teman-teman sekalian, learning source dari experience, books, dan big data. Saya hanya ingin mengambil satu kutipan quote dari Warren Buffett. Beliau mengatakan, ketika orang mengatakan kepada saya bahwa saya belajar dari pengalaman, maka dia akan mengatakan,
trik yang terbaik itu adalah belajarlah dari pengalaman orang lain. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa mempersingkat proses pembelajaran kita dengan belajar dari pengalaman orang lain. Karena itu, harus terbangun sebuah kerendahan hati dalam diri kita bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sama pengalamannya. Karena itu tidak ada orang yang betul-betul similiar atau persis sama pengetahuannya. Dan karena itu kita perlu berbesar jiwa untuk menerima hasil pembelajaran dari orang lain berdasarkan pengalamannya. Baik itu pengalaman sukses maupun pengalaman gagal. Tetapi ketika kita tidak punya sikap seperti ini, memang kita akan lambat belajarnya. Karena kita menganggap kita selalu lebih tahu daripada orang lain. Jadi ini satu sikap mental di dalam smart learning yang harus kita bangun. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah belajar dari buku. Di samping orang sukses itu dan orang gagal menuliskan kesuksesan dan kegagalannya di buku, kita bisa belajar. Buku juga ini adalah sumber pengetahuan yang masih sangat penting bagi kita. Dan teman-teman sekalian, saya dulu berpikir Indonesia ini memiliki peringkat yang rendah di dalam kultur literasi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Saya berpikir karena produksi buku di Indonesia itu sedikit. Oh, ternyata tidak. Justru data UNESCO menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara terbesar ke-8 di dunia yang tingkat produksi bukunya tertinggi, gitu kan. Jadi kita ada di dalam 10 besar. Ada 89.000 judul buku yang dicetak di Indonesia. Judul buku nih, bukan eksemplarnya. Setiap tahun. Pertanyaannya dalam 1 tahun, berapa judul dari 89.000 ini yang mampir ke perpustakaan kita? Nah, itu penting, Mbak. Nah, makanya teman-teman sekalian, ini iklan sedikit. Teman-teman perlu untuk memiliki keterampilan membaca efektif apapun modelnya. Bisa smart reading model saya, bisa baca kilat, bisa baca cepat, bisa speed reading yang banyak diajarkan orang di luar sana, bisa Anda belajar dari Udemy dan sejenisnya, gitu kan. Yang pasti Anda perlu untuk memiliki keterampilan membaca secara efektif. Kenapa? Karena pengetahuan ini begitu banyak, gitu. Buku ini begitu banyak. Kalau Anda membaca bukunya hanya sekali dalam setahun, itu berarti kalau umur Anda 60 tahun, anggaplah sejak lahir Anda sudah membaca, rata-rata Anda hanya membaca 60 buku. Jauh lebih banyak buku yang saya baca dalam program 100 buku dalam 100 hari. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sumber yang ketiga adalah big data. Ini adalah sumber yang paling kaya yang dimiliki oleh manusia. Teman-teman sekalian, ini diambil 2015 datanya. Dan 90% data yang ada di dunia saat ini, itu di-create 2 tahun terakhir. Artinya 2015 dan 2014. 90%-nya. Selebihnya itu adalah data 2013 ke bawah. Gitu. Sejak zaman perjanjian Hammurabi. Di zaman era Mesopotamia. Itu 10% akumulasinya. Dan hanya dalam 2 tahun 90%-nya. Anda bisa bayangkan sekarang bagaimana peningkatannya. Masalahnya adalah teman-teman sekalian, di big data itu pengetahuan tercampur dengan data lainnya, tercampur dengan informasi yang lainnya, dan dia dalam bentuk gunungan gitu ya. Artinya ini sesuatu yang banyak gitu ya. Sesuatu yang masih harus di mining, makanya mungkin teman-teman biasa mendengar istilah data mining gitu ya. Inilah pekerjaan salah satu yang penting, dan itu juga yang membuat kita sebagai orang yang mau belajar hal-hal baru perlu untuk memiliki seni bagaimana kita bisa mencari informasi di dalam tumpukan big data seperti ini. Nah, paling tidak teman-teman sekalian, kita bisa menguasai keterampilan menggunakan keyword search. Ini juga satu keterampilan khusus yang perlu kita miliki supaya apa yang kita ingin dapatkan itu betul-betul itu yang ditampilkan oleh search engine yang kita pakai. Itu kuncinya ada di keyword. Yang kedua adalah bahasa. Kita tahu bahwa kalau Anda hanya menguasai bahasa Indonesia, pengetahuan yang Anda bisa dapatkan itu tidak banyak. Kenapa? Karena kontribusi pengetahuan yang ada dalam bentuk bahasa lain jauh lebih banyak dan jauh lebih maju gitu kan. Karena itu kita tidak boleh terkendala oleh faktor bahasa. Kita harus bisa untuk memahami bahasa Inggris, memahami bahasa Arab, memahami bahasa Perancis, memahami bahasa-bahasa yang lain. Yang ketiga adalah multiple platform. Sumber belajar itu bukan cuma Google. Oke Google, bukan cuma itu. Banyak sekali gitu kan.
Dan kita perlu mengetahui bagaimana mengakses setiap informasi yang dikandung oleh setiap platform ini. Kemudian teman-teman sekalian, terakhir adalah learning teknologi. Sederhananya sih gunakanlah teknologi 4.0 yang ada teman-teman sekalian. Dan kalau saya boleh kasih saran, kalau Anda adalah pembelajar yang senang dengan hal-hal baru, pengetahuan baru, hasil-hasil riset baru, ini ada beberapa channel yang paling tidak Anda bisa subscribe. Yang pasti bicara buku salah satunya lah ya. Yang kedua adalah TEDx. Ini tempat orang bicara 18 menit tentang hasil-hasil penelitian, hasil-hasil ide-ide besar dari orang-orang hebat di dunia. Yang kedua adalah Talk at Google. Ini bisa 1-2 jam. Setiap hari Google itu memanggil orang-orang hebat, orang-orang cerdas, para periset untuk bicara di hadapan karyawannya. Dan setiap hari juga ilmu baru diupdate di Talk at Google ini. Saya setiap hari mengikuti ini. Dan itu luar biasa, membuat Anda mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini dia terakhir tips smart learning dari saya. Yang pertama, rencanakan apa yang ingin Anda pelajari. Kenapa kita pertama tidak bersemangat, yang kedua tidak tahu apa yang kita pelajari karena kita tidak rencanakan. Makanya teman-teman sekalian nanti di kelas AMI, pekerjaan pertama kelas AMI itu adalah desain kurikulum. Gitu. Sekarang kalau Anda mau AMI tapi tidak ada kurikulum, Anda mau belajar apa? Jadinya tiba masa tiba akal. Ini membuat pembelajaran tidak efektif. Anda membuang terlalu banyak resources, termasuk waktu dan tenaga Anda. Yang kedua, active learning. Ada 2 makna. Yang pertama, model belajar kita belajar aktif dengan memanfaatkan semua potensi yang kita punya. Yang kedua adalah kita tidak menunggu. Kita proaktif dalam pembelajaran. Kalau Anda menunggu sekarang Coach Gunawan datang dan mengajarkan Anda, ini loh yang harus kalian pelajari. Anda akan terlambat 10 tahun gitu ya. Nah, kami di Sulawesi Selatan sudah mulai, kita sudah inisiatif membuat kelas-kelas kecil, jadi kader Gelora yang ada sekarang ini dibagi setiap kelas AMI 10 orang, dan setiap kelas itu harus memenuhi kelasnya jadi 20, jadi harus ada tambahan 10 orang baru lagi, dan itu membuat kelas ini bertumbuh. Dalam waktu tertentu nanti dia akan dibuat lagi lebih besar lagi, dan ini menjadi semacam akademi jaringan yang terus berkembang secara terus-menerus. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah share, bagikan apapun yang Anda baca, yang Anda pelajari, bagikan. Jangan pelit, karena kalau sesuatu itu bermanfaat, itu menjadi amal jariah bagi kita. Tetapi yang paling penting juga, Anda membuat diri Anda sendiri sebenarnya terus belajar, karena sesuatu yang dibagikan itu kaitannya dengan ilmu, tidak pernah berkurang, tetapi malah bertambah. Begitu Anda membagikan satu pengetahuan, orang akan merespon, dan di situ Anda bisa belajar hal-hal baru. Yang keempat adalah ajarkan, jangan pelit mengajarkan. Ini membuat saya kemudian selalu bersemangat untuk sharing gitu ya. Kenapa? Karena prinsip ini benar sekali. Cara terbaik untuk memahami sesuatu itu adalah dengan mengajarkan sesuatu itu. Jadi kalau Anda ingin mempelajari ide arah baru Indonesia, Anda nggak bisa membacanya dalam kamar yang sepi, tenang, dan Anda membacanya sampai tuntas. Tidak begitu cara belajar arah baru. Anda harus berdiskusi dan Anda akan kaya. Yang kelima adalah catat, teman-teman sekalian. Saya sendiri tidak pernah lepas dari jurnal ya, untuk mencatat. Saya ada 3 buku jurnal yang setiap hari saya isi dengan gagasan, dan ada 2 buku catatan lepas yang menjadi tempat saya menuliskan pengetahuan baru yang saya dapat, dan kemudian apa sintesis yang muncul dalam pikiran saya tentang pengetahuan baru itu. Teman-teman sekalian, demikian sebagai pengantar dari saya, agak lama, mohon maaf gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman sekalian, kita simak tadi pemaparan diskusi kita dari Bang Irwan. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian menghidupkan video. Lalu dalam hitungan ketiga kita sama-sama memberikan aplaus yang meriah untuk Bang Irwan meskipun kita via virtual. Baik, saya hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3. Baik, silakan di-mute kembali ini suaranya. Teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi.
setiap sekali saya mengikuti webinar dengan Bang Irwan, yang paling menarik itu sebenarnya adalah lebih pada sesi diskusi. Jadi lebih berkembang lagi. Jadi materi-materi yang didapatkan tadi lebih berkembang. Saya persilakan untuk teman-teman sekalian bisa lewat chat, forum chat, nanti saya bacakan. Lalu bisa juga nanti teman-teman menghidupkan mode fitur raise hand. Nah, buat teman-teman sekalian saya persilakan. Sudah ada yang pertama dari Muhammad Ibkon Al-Fatih Kandangan, Mahyuni Ansari mungkin ya. Pada beliau saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Irwan, ilmu yang luar biasa. Ada teman dokter tadi yang nge-WA di grup, ini daging semua katanya. Saya bilang, saya ngakui daging, tapi ini daging mentah gitu loh, masaknya sulit. Kalau udah rendang kan enak aja dimakan. Jadi butuh waktu juga untuk bisa memasaknya ini dulu. Baik Bang Irwan, kita itu kadang kita dapat ilmu dan pengalaman itu berupa puzzle gitu. Kemudian kita dihadapkan pada sebuah kondisi, kita harus memanfaatkan puzzle-puzzle itu untuk menjawab kondisi yang ada. Itulah kemudian yang jadi eksperimen baru yang kita hadapi. Eksperimen kondisi itu bisa datang kepada kita, tapi bisa juga kita ciptakan. Kalau yang kita ciptakan, barangkali kita sudah siap menyusun puzzle itu dari awal. Nah, itu pun juga tetap sulit gitu. Tapi kalau yang tiba kepada kita, apakah sebagai problem, menyusun puzzle itu kan harus dilakukan dalam waktu yang singkat, membuat pilihan dalam waktu yang singkat. Nah itu seperti apa dalam teori dunia modern yang dengan penuh teknologi gitu? Apakah bisa memanfaatkan teknologi atau ini memang antara rasio, insting dan juga kecerdasan berpikir yang dalam tanda petik itu ilham dari Tuhan begitu? Ya, mungkin bisa dapat penjelasan dari Bang Irwan yang sudah biasa memanfaatkan puzzle-puzzle itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahyuni Ansari Kandangan. Langsung dijawab saja mungkin agar lebih hidup diskusinya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan di forum chat. Mungkin kita ini dulu Bang Irwan dari yang pertanyaan pertama tadi tentang puzzle dan tentang pengalaman dan bagaimana merangkai puzzle antara pengalaman dan belajar tadi. Silakan Bang Irwan. Ya, makasih. Ini luar biasa pertanyaannya. Jadi di dalam ilmu kognitif psikologi itu adalah bagian yang dibahas cukup luas gitu ya, dan juga mendalam dan memberikan banyak perspektif dari para ahli sendiri. Karena meskipun kita mendapatkan satu pengetahuan yang sama, tetapi pengalaman kita membuat kita akan memiliki makna yang berbeda atau meaning yang berbeda terhadap pengetahuan itu. Karena itu pembelajaran sebenarnya teman-teman sekalian adalah sebuah pengalaman individual. Setiap orang berbeda memaknainya. Gitu. Nah sekarang proses kita mendapatkan pengetahuan, kalau saya mengambil satu teori dari Arnold Toynbee, itu selalu berkembang dari problem. Jadi persoalanlah yang membuat kita menciptakan pengetahuan baru. Kalau manusia tidak punya persoalan, tidak akan ada pengetahuan baru. Gitu. Karena itu, cara kita merespon atau apapun respon kita, itulah yang akan menciptakan pengetahuan baru, apapun respon kita itu. Gitu. Entah itu kita hanya diam, atau kita merespon dengan benar, atau kita merespon dengan salah. Semua itu adalah satu pengetahuan baru yang akan menjadi pengalaman gitu ya, yang akan dilihat oleh orang apakah sebuah pengetahuan respon kita itu benar atau salah gitu ya. Nah makanya teman-teman sekalian, justru kalau cara model pembelajaran yang paling efektif itu adalah bertemu dengan masalah gitu. Karena inovasi atau temuan-temuan pengetahuan yang baru itu selalu lahir dari masalah gitu. Karena kita punya masalah dan akumulasi pengetahuan kita
tidak ada yang relevan lagi untuk menyelesaikan masalah itu, maka kita membutuhkan pengetahuan baru atau teknologi yang baru, dan karena itu kemudian kita menciptakan satu pengetahuan baru. Karena itu pengetahuan itu akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya persoalan yang kita miliki, gitu. Nah, sumber pembelajaran kita itu, saudara sekalian, ada dua, gitu ya. Bisa melalui pengetahuan yang sudah ada, melalui pembelajaran, melalui buku-buku, melalui teori-teori. Dan seperti yang disebutkan tadi, ada satu ilmu yang sumbernya tidak ada sama sekali dari yang lalu, tetapi langsung ilham dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tapi model seperti ini kan bukan di dalam kendali kita. Jadi kita perlu berpikir seperti yang dikatakan oleh Stephen Covey, antara lingkar peduli kita dengan lingkar pengaruh. Jadi yang bisa kita kendalikan itu adalah membuat diri kita mau belajar. Dan itu yang akan menjadi daya dorong supaya kita bisa termotivasi atau berinisiatif untuk menciptakan lingkungan pembelajaran kita sendiri. Lantas kemudian nanti di tengah jalan ketika kita sudah buntu misalnya, atau pengetahuan yang kita pakai ini tidak relevan lagi, terus sekehendak Allah saja memberikan kita ilham, gitu kan. Karena itu banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang ya diberikan melalui ilham seperti itu yang kita tidak tahu, karena tidak ada pengetahuan sebelumnya yang menjadi landasannya, gitu. Kalau saya modelnya seperti itu. Jadi justru pengetahuan itu akan menjadi lebih bermakna ketika bertemu dengan masalah, karena dia akan betul-betul ketemu dengan konteksnya, dan masalah akan membuatnya menjadi berkembang atau pengetahuan baru. Karena itu teman-teman sekalian, kenapa pengetahuan itu tumbuh secara eksponensial? Karena sifat pengetahuan yang selalu lahir dari pengetahuan sebelumnya. Jadi kalau hari ini kita punya satu pengetahuan, itu akan kita olah, dan kemudian akhirnya kita menciptakan atau menemukan satu pengetahuan baru. Sekarang kita punya dua pengetahuan ini, gitu kan, itu akan menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang baru lagi, gitu. Dan itu yang membuatnya eksponensial. Misalnya kayak sekarang kita ada di dalam teknologi artificial intelligence, AI. Ini sekarang AI dipakai di semua bidang. Tetapi AI ini hasil gabungan dari 3 temuan, gitu kan. Yang pertama adalah internet, yang kedua adalah komputerisasi, yang ketiga adalah mesin, robot, gitu kan. Inilah yang dimix menjadi satu teknologi baru yang memungkinkan banyak hal bisa kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak Bang Irwan. Mohon izin, sudah masuk pertanyaan via forum chat. Saya izin membacakan. Coach bertanya dari Budia Sosirawati. Coach bertanya, yang mana lebih prioritas? Apakah belajar meningkatkan ekspor di bidang kita atau belajar tentang hal-hal baru di luar bidang kita? Terima kasih. Silakan Bang Irwan. Teman-teman sekalian, sebenarnya tergantung kepada kebutuhannya. Menurut saya, kita perlu mempelajari hal-hal yang kaitannya dengan disiplin keahlian kita, karena itu kaitannya dengan apa kontribusi yang kita berikan. Tapi di luar disiplin itu kan banyak hal lain yang perlu kita pelajari, misalnya kaitannya dengan life skill, gitu kan, keterampilan hidup kita, kemudian pengetahuan kita terhadap perkembangan lingkungan kita, lingkungan global, yang pada dasarnya justru akan mensupport atau menciptakan gambaran utuh terhadap kehidupan kita, di samping skill yang kita punya. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya, bahkan ketika kita hanya ingin mengembangkan keterampilan expertise kita saja, itu pun Anda harus terus belajar, karena seperti yang saya katakan tadi, pengetahuan dan pekerjaan terutama di bidang profesi itu terlalu cepat kadaluarsanya, gitu kan. Sehingga ketika Anda tidak mengupgrade diri Anda, kita bisa menyebut sekarang ilmu apapun dan di disiplin profesi apapun itu terus berkembang, dan kalau Anda tidak terus-menerus mengupgrade-nya, suatu saat Anda akan digantikan oleh mesin dan komputer, dan Anda tidak sadar bahwa pekerjaan Anda sudah tidak relevan lagi, gitu.
karena sudah bisa digantikan oleh segala hal yang otomatisasi. Untuk alasan itu saja menurut saya kita sudah harus memiliki semangat belajar dan cara pembelajaran yang efektif gitu. Apalagi sebuah kesadaran bahwa kita tidak bisa hanya sekedar mengetahui profesi kita saja, disiplin kita saja. Kita perlu mengetahui hal yang jauh lebih luas karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita secara luas juga. Misalnya, contoh. Karena bangsa Indonesia ini secara umum tidak terbiasa untuk membaca peta geopolitik, karena ini kayak semacam hal baru gitu. Apa sih geopolitik gitu ya? Padahal dalam sejarahnya Indonesia, semua belokan-belokan sejarah bangsa kita itu justru dipicu oleh perubahan di tingkat geopolitik. Gitu. Jadi kalau kita tidak terbiasa membaca itu gitu kan, membaca realitas, membaca perkembangan zaman, membaca perkembangan teknologi, kita akan menjadi orang yang tidak relevan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan boleh jadi kita tidak memahami bahwa terjadi perubahan yang signifikan di luar sana. Banyak loh orang tidak menyadari bahwa kita sekarang ini secara global betul-betul diambang peperangan, gitu kan? Kenapa? Karena bacaan kita, bacaan media-media kita, bacaan informasi kita yang kaitannya dengan hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita tidak mengetahui bagaimana kecemasan orang di luar sana dengan ketegangan yang terjadi di banyak spot di muka bumi ini. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sederhananya sih sama pentingnya, gitu kalau saya. Anda perlu untuk mengasah expertise, tapi Anda juga perlu untuk memiliki pengetahuan yang di luar expertise Anda. Gitu. Itulah cara untuk eksis di zaman di abad percepatan dan ketidakpastian seperti ini. Itulah maknanya. Kira-kira begitu. Jadi kata kuncinya ya, milikilah keterampilan untuk belajar secara cepat gitu. Tetap luar biasa. Di era akselerasi dan era ketidakpastian, kita harus menjadi pembelajar yang cepat. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari forum chat. Saya izin bacakan, Bang. Masya Allah, luar biasa ilmunya, luar biasa membuka kembali wawasan kita. Nah, kaitannya dengan dunia pendidikan. Maaf pertanyaannya, bagaimana membangun belajar mandiri untuk siswa kelas SD mungkin mulai kelas 1 atau dan seterusnya. Tips membangunnya atau membuat rencana untuk anak-anak agar bisa membangun gaya belajar dengan di era baru ini. Terima kasih Bang Irwan. Ini maksudnya untuk anak-anak ya? Iya, mungkin untuk siswa-siswa di sekolah mungkin, Bang. Di era yang ketidakpastian dan akselerasi ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kebetulan saya juga sedang terlibat dalam proses penyusunan kurikulum sebuah sekolah ya di Makassar. Dan memang kita perlu betul-betul meninjau ulang semua kurikulum kita. Dan ada beberapa faktor yang perlu menjadi bahan perhatian kita. Yang pertama dari sisi kapabilitas atau kapasitas, baik itu kapasitas akademik maupun kapasitas life skill, ini perlu menjadi satu perumusan sendiri karena ini kaitannya dengan apa yang anak-anak kita bisa di zaman mereka hidup gitu. Di zaman mereka hidup nanti kita harus punya imajinasi apa yang mereka butuhkan. Sebagian ini akan tumbuh keluar atau berhadapan dengan dunia nyata itu dalam keadaan yang timpang gitu ya. Kenapa? Karena pengetahuan akademik yang mereka pelajari dulu ternyata sudah tidak relevan. Karena itu yang tak kalah penting untuk kita bangun di anak-anak kita, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, adalah karakter. Dan karakter inilah yang banyak, kalau teman-teman nanti saya bisa sharing di sini. Coba saya perlihatkan ya. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu juga sih ya. Nanti saya perlihatkan, coba teman-teman sekalian. Jadi World Economic Forum itu mendefinisikan bagaimana keluaran dunia pendidikan yang harus kita bangun yang relevan dengan abad 21. Ini hasil riset dari World Economic Forum, dan mereka akhirnya menemukan bahwa ini loh pengetahuan dan karakter yang
harus dimiliki oleh anak didik kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ini banyak source-nya. Gitu. Jadi kita bisa pelajari ini, setelah ini nanti kita bisa mulai masuk ke YouTube, cari di YouTube tentang pendidikan abad 21 menurut World Economic Forum, dan kita akan mendapatkan penjelasannya. Tetapi ada satu yang sangat penting, tetapi luput teman-teman sekalian dari para pemikir pendidikan yang pada umumnya pendidikan sekuler, yaitu tentang tujuan hidup. Jadi ada realitas-realitas yang coba ditangkap, di-capture oleh para peneliti ini, yang menunjukkan bahwa salah satu hal yang membuat banyak anak-anak kita mengalami tingkat depresi, kecemasan, dan sampai kepada tingkat bunuh diri yang tinggi, karena sejak awal mereka tidak diberikan edukasi yang tepat mengenai tujuan hidup dan mengenai persepsi yang benar tentang kehidupan. Dan menurut saya salah satu sumber yang paling kuat untuk sumber ini adalah agama. Itu sebabnya teman-teman sekalian, mengapa Pak Anies Mata mengatakan bahwa religiusitas suatu masyarakat akan membuat hidup mereka itu efektif. Karena religiusitas itu, agama itu memberikan mereka arah dan memberikan mereka sekumpulan belief system yang benar tentang kehidupan. Gitu. Salah satu akar persoalan di dunia barat sekarang adalah karena mereka tumbuh dalam lingkungan ideologi materialisme. Sehingga semua hal diukur, apapun yang mereka lakukan dalam perspektif materialisme. Gitu kan. Dan ketika mereka secara materi gitu ya, peradaban mereka mengalami decline, mereka mengalami kecemasan yang luar biasa. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, mengapa sekarang penjelasannya kelompok kanan jauh atau istilahnya itu kaum populis ini sedang bertumbuh dan berkembang di Eropa dan Amerika? Karena mereka melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan mereka terancam oleh banyaknya imigran yang masuk gitu kan, dan juga disrupsi teknologi, dan karena itu mereka mulai mencari pemimpin yang anti terhadap imigran gitu. Kenapa? Karena ada kecemasan yang begitu besar di dalam diri mereka menghadapi sebuah fenomena perubahan kualitas materi yang mereka alami. Selama ini mereka bisa berpendapatan mungkin 50.000 USD per tahun, tiba-tiba mereka mengalami penurunan, degradasi, dan itu yang terjadi sekarang. Karena ukuran yang mereka jadikan patokan kualitas hidup itu adalah materi, gitu kan. Nah, makanya salah satu poin yang mesti dikuatkan di usia pendidikan anak, Bapak Ibu sekalian, dan ini tidak boleh main-main, gitu kan, yaitu bagaimana kita membangun belief system yang benar tentang kehidupan, dan itu sumbernya agama. Dan saya sering mendapati gitu ya, maaf, misalnya anak-anak saya ketika pulang dari sekolah gitu ya, tiba-tiba menyampaikan satu, menurut saya itu belief system gurunya gitu kan. Misalnya ketika dia menjelaskan tentang hubungan dengan orang beragama lain gitu ya, cara dia memandang orang lain dalam perspektif ideologis gitu kan, agama. Itu membuat saya sendiri cemas gitu. Kenapa? Karena yang saya pahami, agama kita tidak memandang orang dengan keyakinan yang berbeda. Itu seperti itu gitu ya. Jadi ini ada sebuah belief system dari gurunya yang ditransfer karena dia tidak ada di dalam kurikulum, tetapi mereka berinteraksi, akhirnya nilai-nilai itu juga ditransfer ke anak-anak. Gitu kan. Kalau kita punya value yang cukup mendalam, pemahaman cukup mendalam tentang source dari agama ini, mungkin anak-anak bisa aman karena kita bisa netralisir dari gagasan yang sangat sempit tentang agama seperti itu. Tapi bagaimana jika orang tua misalnya tidak memiliki juga dasar atau keluasan wawasan tentang agama gitu kan? Ini kan bisa menciptakan kerusakan sebenarnya pada anak kita. Dia akan tumbuh dalam iklim yang seharusnya membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi, bekerja sama dengan orang lain. Justru pandangannya dipersempit oleh paradigma religius yang keliru menurut saya, gitu kan? Nah, sehingga itu menjadi salah satu poin penting. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, saya sekarang mendesain sebuah kurikulum yang outputnya itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Anies dalam gagasan Arah Baru Indonesia,
yaitu religius untuk menciptakan manusia efektif, berpengetahuan untuk menciptakan manusia inovatif, dan juga sejahtera untuk menciptakan manusia yang kolaboratif gitu ya. Dan aspek sejahtera ini salah satu poin yang sejak sekarang sudah harus kita didik ke anak-anak kita. Bagaimana mereka mempersepsi yang benar tentang uang gitu kan, dan bagaimana mereka memahami bagaimana uang itu bekerja. Itu juga satu poin yang perlu dibangun sejak sekarang. Karena itu akan menciptakan, mendorong satu rasa tanggung jawab gitu kan pada diri mereka. Kurang lebih begitu, Bang Faidi. Siap, terima kasih Bang. Teman-teman sekalian, di sini ini Bang, banyak pengelola lembaga pendidikan yang ikut bergabung dan juga para guru-guru sekalian. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bisa berdiskusi dan tanya jawab dengan Bang Irwan. Ada pertanyaan lagi Bang di forum chat, izin saya bacakan. Salam Coach, mau bertanya, bagaimana kita membangun mental ketika kita akan sharing suatu hal dengan orang yang ternyata lebih mengetahui dari kita? Terima kasih Coach. Baik, itu dulu Bang Irwan. Selanjutnya akan saya bacakan lagi nanti. Silakan. Iya, teman-teman sekalian, salah satu hal yang membuat saya selalu confidence ketika bertemu orang ataupun mengisi di forum-forum tentang gagasan arah baru Indonesia yang sering saya bawakan itu, karena saya tidak pernah memposisikan diri pertama lebih tahu dari orang lain. Kedua, menariknya gagasan arah baru Indonesia itu bukan ide yang tertutup, bukan ide yang final gitu ya. Dia adalah sebuah kerangka. Dia adalah sebuah bingkai yang memungkinkan untuk gagasan-gagasan besar lainnya itu masuk gitu ya. Itu salah satu contoh. Jadi saya ingin mengatakan begini. Ketika Anda sharing dengan orang lain yang misalnya kaitannya dengan expertise, dan kita tahu bahwa orang lain lebih tahu, maka posisi kita ya bukan untuk hadir menggurui. Teman-teman sekalian, ketika kita berhadapan di dalam forum virtual ini, saya selalu membawa satu kesadaran bahwa di forum ini ada orang yang jauh lebih tahu dari saya. Tetapi saya juga kemudian membangun sebuah keyakinan bahwa tidak semua orang itu sama struktur pengetahuannya, karena ada pengalaman itu tadi. Dan karena itu, ketika sebuah pengetahuan kita dasarkan pada pengalaman, itu tanpa beban kita. Karena kita tidak ada orang yang punya pengalaman yang sama secara sama 100% gitu kan. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu dan itu base-nya adalah pengalaman, kita menjadi nothing tulus gitu kan. Jauh lebih enak. Iya Pak, ini menurut pengalaman saya begitu gitu kan. Jadi kalau menurut pengalaman orang baru beda, kalau saya beda pengalamannya, itu wajar Pak. Itu berarti kita manusia, bukan robot gitu. Karena kalau pengalaman kita sama, ini mungkin kita punya program yang sama nih, satu pabrik gitu. Justru itu memanusiakan manusia. Jadi sikap mental begitu loh, gitu ya. Bagaimana kita sejak awal mempersepsi bahwa semua mungkin ada orang yang lebih mengerti dari kita, tapi kita juga meyakini bahwa tidak ada orang yang betul-betul sama struktur pengetahuannya karena ada unsur pengalaman di dalamnya. Jadi kita sampaikan saja base-nya adalah pengalaman kita. Dan teman-teman sekalian, salah satu poin yang secara mental perlu kita miliki ketika menjadi pembelajar itu adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa sumber pengetahuan itu ada dari mana saja. Itu bisa membuat kita itu lebih humble terhadap satu pengetahuan, gitu. Jadi kita tidak pernah merasa digurui. Bahkan jujur nih, semua orang ini ini mentalitas saya. Semua orang yang ada di dalam meme digital poster akan mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Yang pertama selalu muncul dalam hati saya ketika melihat orang seperti ini itu kekeguman gitu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang ini dipanggil, diminta kalau tidak memiliki kekhasan pengetahuan. Dan pasti ada sesuatu yang diketahui yang saya tidak ketahui. Dan karena itu sikap mental saya menghadapi orang melihat realitas seperti ini, yang pertama adalah ini orang layak untuk didengarkan. Tapi kalau sejak awal kita sudah memasang penjara mental, ini kan junior saya, ini kan masih baru, dia tahu apa sih? Itulah awal dari mandeknya pengetahuan seseorang, gitu. Dan itu satu penyakit sebenarnya. Gitu. Allah. Luar biasa, tadi ada quote-nya untuk kita sebagai pembelajar, kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa sumber pengetahuan dari mana saja. Baik,
teman-teman sekalian yang ingin bertanya via langsung, bertanya dengan Bang Yura bisa mengklik fitur raise hand, dan yang ingin bertanya via chat juga akan saya bacakan. Ada beberapa pertanyaan via chat, Bang. Izin membacakan dari Ustadz Khairani. Beliau ini adalah Direktur Pendidikan di Yayasan Ukhuwah Kota Banjarmasin. Berdasarkan World Economic Forum yang tadi Bang Iran kemukakan tentang skill abad 21, yaitu foundational literacy, kompetensi, dan karakter politik, bagaimana menyiapkan SDM saat ini, para pendidik atau orang dewasa saat ini, yang mampu membuat SDM masa depan, para peserta didik atau generasi muda saat ini yang menguasai minimal 16 hal atau kompetensi tersebut. Terima kasih, Bang. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini insan pendidikan. Pendidikan itu harus dipandang dari perspektif sistem. Karena pendidikan itu memang sistem. Membentuk orang, pengetahuan, dan karakternya. Itu adalah hasil kontribusi dari semua semua hal atau semua lingkungan yang berinteraksi dengan seorang anak didik gitu ya. Jadi kalau kita cuma mengandalkan kurikulum tapi tidak aware dengan bagaimana pendekatan guru, tidak aware dengan bagaimana orang tua, tidak aware dengan bagaimana lingkungan yang kita ciptakan di sekolah maupun lingkungan yang diciptakan oleh orang tua di rumahnya misalnya, hampir pasti kita tidak akan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan gitu. Karakter yang ingin kita tuju. Karena itu teman-teman sekalian, dan saya sendiri karena saya juga baru sedang mendesain kurikulum ini, ada sebuah kesadaran kita di Makassar bahwa kita perlu betul-betul menjadi bagian penting dari peradaban ini, dan itu kata kuncinya adalah di SDM gitu kan. Maka menurut saya kita perlu merancang satu model yang melibatkan itu semua gitu ya. Jadi kita mendesain kurikulumnya, tetapi yang sangat penting adalah operator kurikulum ini adalah guru dan orang tua gitu. Jadi parenting juga ini penting. Sehingga sekolah nanti tidak bisa lagi hanya mengandalkan edukasi itu dari guru dan lingkungan sekolahnya. Harus ada deal dengan orang tua. Ini benar nih, mau sekolahkan anaknya di sini. Serius nih, mau mencapai target-target seperti ini, kualitas seperti ini yang kita inginkan. Nah, ini nih ada nih Bapak Ibu sekalian, partisipasi Bapak Ibu terhadap anak-anak kita ini. Karena kalau enggak, itu akan menjadi satu benturan nilai sendiri bagi anak didik kita. Di sekolah dia dikondisikan, di rumah dia hancur-hancuran, gitu kan? Nah, kalau saya seperti itu, sehingga kita mulainya dari mana? Ya, kita memang mulainya dari kurikulum. Tapi kurikulum itu menurut saya sesuatu yang sangat terintegrasi. Setelah kita membenahi, mempersiapkan kurikulum, kita melatih guru dengan baik. Teman-teman sekalian, terutama para pendidik, kenapa pendidikan alternatif seperti ruang guru dan sejenisnya, kemudian dulu ada masa bimbingan belajar dan sejenisnya. Kenapa sih yang seperti itu jauh lebih populer dari sekolah, dalam waktu yang relatif lebih singkat bisa membuat orang menyelesaikan masalah-masalah pengetahuan akademik dengan jauh lebih mudah dibandingkan dengan sekolah yang 6 tahun misalnya di SD dan dia tidak mengetahui itu. Menurut saya karena para pendidik kita, guru tidak meningkatkan skillnya, pengetahuannya di dalam keterampilan mengajar ini, gitu kan. Padahal setiap hari di YouTube ada guru-guru kreatif yang mengupload bagaimana proses pembelajaran kreatif terhadap satu bidang studi atau satu subjek sub bidang studi atau pelajaran di usia sekolah gitu ya, baik itu SD, SMP maupun SMA bahkan perguruan tinggi. Cuman kadang-kadang kita pertama mungkin tidak tahu, kedua tidak tahu keywordnya bagaimana mencari itu. Tapi saya punya pengalaman sendiri gitu. Saya punya pengalaman, ini suatu waktu anak saya yang sulung gitu kan, SMP waktu itu, datang dari sekolah dan tiba-tiba bad mood gitu kan, dan dia bilang, "Bih, saya benci katanya matematika." Gitu kan. Dalam hati saya, ya saya juga bukan pencinta matematika, nak, gitu kan. Saya tanya gitu, "Kenapa, nak? Matematika kan gampang," gitu kan, sok gitu nih, gampang. "Ah, gampang apa, Bi?" katanya. "Coba sekarang kamu sebutkan apa yang susah di sekolahmu tadi." Dia jelaskan lah, "Ini loh, Bi, saya tuh aljabar waktu itu. Saya tuh nggak ngerti tentang ini, susah sekali saya pahami." Jadi bayangkan, ini anak sudah tidak nyambung karena tidak ketemu konteks, dia sudah memiliki persepsi susah,
kemudian mungkin yang mengajar juga gurunya mungkin agak kurang nyambung gitu kan, mungkin jutek lah atau apalah gitu, kita kan nggak tahu gitu kan. Bukan salah gurunya menurut saya, ini realitas manusiawi yang sering kita hadapi. Tapi begini, begitu dia mengulik seperti itu, saya panggil dia karena kebetulan saya lagi kerja di laptop gitu ya. Saya perlihatkan, saya bukakan YouTube dan saya carikan, saya pakai keyword yang simple, understanding algebra easy, ya kan. Kemudian muncullah tuh banyak video. Di video itu banyak guru-guru di luar sana gitu kan, yang mengajarkan cara memahami ilmu ini dengan jauh lebih mudah gitu kan. Jadi ini bab metodologi gitu kan. Dan karena itu menurut saya, ini terus berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan. Cara mempelajari juga satu disiplin pengetahuan juga itu berkembang karena itu seorang guru. Itu kata Ken Robinson ya kalau nggak salah, dia mengatakan guru itu harusnya yang jadi learner. Student itu dia yang leader gitu kan. Maksudnya guru itu harus punya jiwa sebagai pembelajar. Dan siswa harus dibentuk menjadi leader, orang yang memiliki rasa tanggung jawab, gitu kan. Nah, menurut saya teman-teman sekalian, model seperti inilah yang perlu kita kembangkan, gitu. Jadi kita mulai dari kurikulum yang holistik dengan mendesain capaian-capaian yang sudah banyak riset tentang itu. Kemudian kita melatih guru-guru kita menciptakan semangat pembelajaran di kalangan mereka, dan pastikan bahwa orang tua dan lingkungan, terutama dari sisi pemerintah, harus kita dorong untuk terlibat aktif di dalam proses pembentukan karakter siswa. Kurang lebih begitu. Luar biasa, terima kasih Bang Irwan. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi. Minta pendapat Bang Irwan tentang hubungan ilmu pengetahuan dan inovasi. Realita hari ini berdasarkan Global Innovation Index 2019, Indonesia peringkat ke-85 dari 129 negara di dunia. Di regional ASEAN, peringkat inovasi Indonesia berada di posisi kedua terendah, di bawah Brunei, Filipina, dan lain-lain. Hanya unggul dari Kamboja. Apa ada yang salah dengan dunia pendidikan kita? Ya, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau inovasi ini, khususnya di inovasi teknologi ya, cara orang mengukur dengan sangat mudah itu adalah dengan melihat jumlah hak paten yang dipatenkan setiap tahun, gitu. Dan saya pernah membaca gitu ya, ada suatu waktu dalam satu tahun Indonesia hanya mengajukan 2 hak paten, gitu. Bandingkan Jepang setiap tahun rata-rata mengajukan 5.000 hak paten. Itu artinya produktivitas inovasi mereka itu tinggi sekali gitu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, ini nyambung sekali dengan gagasan arah baru Indonesia itu. Kalau kita mengerti yang dimaksud dengan sumber kemakmuran jangka panjang dalam konsep arah baru Indonesia, yaitu sebuah kebijakan yang men-switch dari paradigma bahwa kemajuan kita ditentukan oleh sumber daya alam kita, itu harus dibalik, bahwa kemajuan kita ke depan sebagai sumber kemakmuran jangka panjang itu adalah sumber manusia kita, sumber daya manusia kita. Kenapa? Karena sumber daya alam ini habis, tapi sumber daya manusia ini akan mengalami sebuah akan menentukan nilai dari sumber daya alam yang kita miliki. Gitu. Ini kita punya kebun kebun kakao, coklat, gitu kan. Tapi karena sumber daya manusia kita nggak bisa mengolahnya menjadi coklat yang lezat, akhirnya ini barang kita kirim ke Swiss dalam bentuk bahan baku. Dari Swiss diolah dengan menggunakan teknologi, ya diberikan packaging yang menarik, jadi coklat Delphi, dikirim lagi ke Indonesia, kita membelinya dengan sangat mahal. Kan? Jadi teman-teman sekalian, value itu tergantung kepada innovation-nya. Nah, jadi ini satu fakta bahwa kita perlu untuk mulai menciptakan inovasi-inovasi. Tetapi inovasi itu kan tidak lahir dengan sendiri. Inovasi, teman-teman sekalian, itu adalah mix antara pengetahuan dengan persoalan. Gitu. Jadi ini ada persoalan, ini ada pengetahuan. Begitu ini di mix, inilah yang menghasilkan inovasi.
inovasi itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan berbeda dengan sebelumnya. Jadi tidak ada sebelumnya. Kalau sama aja dengan sebelumnya bukan inovasi namanya, gitu kan. Nah, kita ini tidak sedang tumbuh dalam iklim iklim pengetahuan yang baik. Karena itu salah satu yang menjadi sasaran reformasi kita kalau di dalam gagasan arah baru itu adalah sistem pendidikan. Dan sistem pendidikan yang paling perlu kita evaluasi sekarang ini adalah sistem pendidikan tinggi. Idealnya sistem pendidikan tinggi itu, teman-teman sekalian, keluarannya itu adalah research, gitu kan. Jadi kita tidak sarjana, kira-kira begitu, kalau tidak ada sesuatu yang baru yang betul-betul kita kontribusikan untuk masyarakat, sesederhana apapun sesuatu yang baru itu. Dari situlah lahir inovasi. Tetapi keluhan perguruan tinggi selama ini adalah, pendidikan tinggi selama ini adalah karena orang tidak termotivasi untuk melakukan riset dan menemukan inovasi. Kenapa? Tidak ada usernya. Karena itu negara perlu didorong. Ini ada dua sumber user nih. Satu namanya militer, satu namanya dunia usaha atau industri, gitu. Dua user ini kalau sudah ada, itu bisa membuat inovasi di pendidikan tinggi ini itu berkembang. Negara mensupportnya dalam bentuk pendanaan, gitu. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang kita desain dalam model kenapa kita akan membangun 3 hal untuk menjadi kekuatan kelima dunia. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah militer. Karena 3 hal ini saling terkait di dalam pertumbuhan, gitu. Anda bisa bayangkan negara seperti India, gitu kan, itu bahkan tahun ini mencanangkan sebagai pusat inovasi Asia, gitu kan. Berani dia siap melampaui China. Jadi begitu negara berkomitmen, pemimpin politik berkomitmen, semua instrumen akan digunakan ke arah sana. Di kita tidak ada imajinasi tentang ini. Karena itu kita perlu hadir untuk mendorong supaya gagasan seperti ini terus ditumbuhkan. Karena kalau dari sisi otak, teman-teman sekalian, ini otak-otak Indonesia itu cerdas. Bahkan dalam berbagai lomba-lomba internasional, kalau lomba-lomba pengetahuan, karya, segala macam, itu Indonesia cerdas-cerdas. Cuman sering sekali kecerdasan itu tidak bisa terimplementasi di sini karena iklim birokrasi yang begitu rumit, gitu ya. Dan tidak memungkinkan tumbuhnya inovasi. Jadi kalau saya harus ada usaha proses pembentukan knowledge society atau masyarakat berpengetahuan dari bawah, dan itu kita dorong melalui Partai Gelora ini, kita dorong melalui instrumen kita sebagai warga masyarakat biasa kita dorong. Tapi harus ada political will dari negara. Dan saya rasa kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk melakukan itu. Jadi kalau Anda ingin menciptakan sebuah sistem yang baru, do it yourself, gitu ya. Dan itu maknanya cuma satu, kita perlu terlibat di dalam proses shifting elite. Artinya kita perlu menang pemilu, bahasa sederhananya begitu. Walau. Luar biasa, terima kasih banyak Bang Irwan. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Ita. Bang Irwan, apa saja alat baca yang kita gunakan agar mampu membaca perkembangan zaman dengan segala kondisi yang penuh ketidakpastian ini? Sementara Rasulullah saja memerintahkan kita untuk mendidik anak untuk 10-20 tahun ke depan. Baik, silakan Bang Irwan. Teman-teman sekalian, saya ini dari hasil belajar dari Pak Anies Mata ya, sering berdiskusi dengan beliau. Alat baca yang kita gunakan untuk membaca realitas itu pertama adalah pikiran. Karena itu memiliki keterampilan berpikir itu adalah satu keniscayaan yang harus kita miliki. Gitu. Dan itu membuat kita perlu mempelajari beberapa ilmu yang agak abstrak. Gitu. Misalnya logika dan filsafat. Gitu. Ini perlu. Orang-orang yang kuat dari sisi logika dan filsafat, seperti Pak Anies dan Pak Fahri Hamzah misalnya, Anda lihat, ketika dia membangun satu argumen, argumennya itu adalah sebuah bangunan, bukan sebuah quote. Gitu. Itu adalah sebuah bangunan pengetahuan. Sehingga ketika Anda ingin men-challenge-nya, Anda akan men-challenge satu bangunan pengetahuan yang kuat, satu gagasan yang kuat. Makanya
salah satu yang selalu ingin saya jelaskan kemarin di teman-teman di DPN itu saya jelaskan, itu bangunan sainsnya arah baru Indonesia. Karena jangan sampai mereka berpikir ini hanya pikiran satu orang bernama Anies Mata yang keren, gitu kan. Oh, enggak. Ini sebuah bangunan sains, social science, dan itu yang saya jelaskan. Saya menjelaskan tentang teori siklus, saya menjelaskan tentang teori agen, teori aktor, teori ide, dan ini semua adalah social science yang kuat dari sisi teoritis, gitu kan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau kita ingin memiliki kemampuan analisis, saya juga bukan expertnya, cuman saya mendapatkan pembelajaran ini dari expert, gitu ya. Seorang anak bangsa yang dari sisi forecasting sangat kuat dan termasuk ke dalam kelompok pemikir strategis level global, gitu kan. Dan beliau banyak dipakai oleh TNI untuk forecasting. Itulah Anies Mata, kan. Nah, teman-teman sekalian, karena itu beliau mengajarkan bahwa memiliki metode berpikir yang benar. Ada beberapa model metode berpikir. Yang pertama adalah critical thinking, dan ini harus sudah mulai diajarkan sejak dini nih, critical thinking. Kita perlu nanti di critical thinking ini ada banyak model-model pemikiran turunannya, gitu kan. Ada system thinking, gitu kan. Ada strategic thinking. Hal-hal seperti ini, ya kita jangan berkerut sejak sekarang memikirkannya. Kita tidak akan mengerti caranya kalau kita tidak mempelajarinya. Jadi kalau teman-teman sekalian, Anda perlu belajar tentang caranya. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita perlu membaca realita, gitu. Satu waktu saya dengan Pak Anies, gitu ya, beliau menunjukkan kepada saya handphonenya, gitu kan. Lihat nih HP saya nih. Di situ ikon-ikon media-media internasional. Jadi kenapa beliau melek informasi global? Karena ada instrumen untuk membaca informasi global, gitu kan. Nah, coba kita tengok sekarang, gitu kan, di HP kita ini apa aja nih yang ada. Itulah yang mengisi pikiran kita, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau Anda ingin tahu tentang realitas global, bacalah informasi tentang realitas global. Kalau Anda ingin tahu realitas masyarakat, turunlah berdiskusi dengan masyarakat dan baca apa yang menjadi pikiran mereka. Begitu caranya membaca realitas, dan realitas inilah nanti, informasi tentang realitas inilah yang kita olah menjadi satu kesimpulan dari cara berpikir yang sudah kita miliki. Misalnya begini teman-teman sekalian, salah satu metode simpel Pak Anies ketika ingin mengetahui bagaimana problem yang dihadapi oleh satu bangsa misalnya, atau apa kebijakan geopolitik atau geostrategi satu bangsa, itu dengan hanya memperhatikan pidato politik. Jadi di negara lain, teman-teman sekalian, di negara maju, pidato politik presidennya itu adalah sign, tanda, gitu kan, terhadap satu kebijakan tertentu, terhadap satu sikap tertentu, gitu. Mungkin yang nggak beda di negara kita memang. Kita tidak tahu kapan pemimpin kita bicara, yang merupakan sebuah tanda, gitu kan. Dan karena itu kata Pak Anies, di Amerika itu ada satu bagian di Gedung Putih itu yang pekerjaannya khusus mencermati semua pidato-pidato pemimpin politik di semua negara, karena itu akan menjadi tanda tentang kebijakan kecenderungan dari negara tersebut, dan Amerika bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakannya nanti. Kata beliau, mungkin mereka agak bingung ketika melihat pemimpin-pemimpin di Indonesia, karena ini unpredictable, tidak bisa dibaca tanda-tandanya, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya, pertama sejak dini perlu kita bangun tentang keterampilan berpikir itu. Yang kedua adalah bagaimana kita membiasakan membaca lebih dari yang selama ini kita baca, gitu kan. Kita perlu membaca perkembangan zaman. Dan teman-teman sekalian, kalau Anda setiap hari membuka YouTube saja, apapun yang Anda ingin dengarkan, misalnya tentang analisis kondisi terkini dari lembaga-lembaga tertentu, Anda ada semua di YouTube, gitu kan. Anda tinggal menontonnya dan Anda akan mendapatkan perspektif baru terhadap perkembangan global. Luar biasa, terima kasih banyak Bang Irwan. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf teman-teman, untuk sesi diskusinya kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Bang Irwan
Kalau kata Pak Didin tadi, kada jarak bahasa Banjarnya atau enggak kapok lah, gabung nanti lagi dengan teman-teman di Banjarmasin. Baik, Siap. teman-teman sekalian, saya bukan endorse ini ya, cuma mau mengajak teman-teman sekalian untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kualitas cara baca kita. Ikuti aja itu program Smart Reading 4.0-nya Bang Irwan. Alhamdulillah di Kalsel ini Bang udah ada 6 orang yang ikut, termasuk saya pribadi. Termasuk juga yang ikut tadi ada Ustadz Khairani yang sudah ikut di programnya, juga Ketua DPW kami juga ikut sudah Bang, Pak Ariswandi. Bagaimana Smart Reading 4.0 ini teman-teman kita bisa memahami cara kerja otak, struktur buku, dan juga memanfaatkan teknologi 4.0 yang sering tadi diulang-ulang oleh Bang Irwan. Teman-teman sekalian, kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Dan terakhir sebelum ditutup, ada satu quote bagus yang kemarin saya dapat di akun Facebooknya Kapiten Jimmy. Itu. Saya mohon izin bacakan ya. Yang tak pernah dipelajari takkan dimiliki. Dan yang tak pernah dimiliki takkan bisa dibagi. Sehingga hanya yang tak henti belajar, yang terus berbagi. #2forlife. Terima kasih teman-teman. Bang Irwan, terima kasih banyak. Sukses terus dan tetap menginspirasi. Dan seperti yang sering saya sampaikan, semoga kita menjadi pembelajaran cepat di era yang tidak pasti dan era yang perubahan yang cepat ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Rima Sofyan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Alhamdulillah ya, bincang-bincang kita begitu sangat menarik sekali, sehingga waktu yang tersedia ini kayaknya kurang cukup. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang rasa curiosity-nya atau keingintahuannya tinggi, nanti bisa juga mampir ke channel YouTube-nya Bang Irwan ya. Cara buku. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita masih belum berakhir. Kita masih masuk ke sesi quiz. Ya. Baik, sekitar 10 menit lagi kita ada sesi quiz. Baik, Bapak Ibu yang bertanya. Nah, sekarang giliran kami dari panitia yang bertanya. Juga tadi yang diskusi di forum diskusi, insya Allah akan kami kasih hadiah juga. Ini masih ada beberapa hadiah yang kami siapkan. Bapak Ibu silakan dijawab. Siapakah Bang Irwan ini selain sebagai pengurus DPN di bidang pengembangan narasi dan literasi? Ya, beliau terkenal sebagai apa? Silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab. Oh ya, pokoknya selain dari DPN, Bang Irwan aktif sebagai apa? Dikenal sebagai apa? Ada yang bisa Bapak Ibu? Baik, ada jawaban dari Ibu Dia di kolom chat. Founder channel Bicara Buku, betul sekali ya. Itu Bicara Buku dan founder Smart Reading 4.0. Baik, terima kasih Bu Diah. Ya. Tadi juga Bu Diah yang aktif bertanya di diskusi, kami catat dulu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua, ada yang ingat nggak tadi 5 tips Smart Reading dari Bang Irwan? 5 tips Smart Reading dari Bang Irwan. Boleh di kolom chat kalau memang ada kendala dalam bersuara atau ada kendala dalam menampilkan video, boleh di kolom chat. 5 tips Smart Reading dari Bang Irwan. Boleh, Mas. Ini, Mbak Rima. Pak Rima, boleh saya jawab? Ibu Ita sama Rinda, ya boleh, Pak. Ini Mas tips tadi ya, Smart Reading. Ya, yang pertama rencanakan, okay. Kedua aktif belajar, ketiga bagikan, keempat ajarkan, dan kelima catat. Baik, terima kasih. Tepat sekali, betul ya. 5 tips Smart Reading-nya, rencanakan, active learning, bagikan atau sharing, ajarkan, dan catat. Baik, wow, mantap sekali Bu Ita nih. Dapat surprise lagi nih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini nih, ini menarik pertanyaannya nih. Apa tulisan di baju kaos Bang Irwan barusan yang warna merah? Ayo, muknya masih ada, pulsa juga masih ada.
Apa tulisan di baju Bang Irwan? 100 books. Pak, ini Pak Nurdiansa di chat 100 books. Tadi siapa yang? Aryudi 100 books. Kalau ada jawaban yang lebih lengkap, saya kasih. Tapi kalau nggak ada jawaban yang lebih lengkap, yang 100 book dibenarkan. 100 buku, 100 hari. 100 book, 100 days. Nah, betul. 100 books, 100 days, ya. Walaupun tadi tertutup ya, mungkin tertutup, tapi secara tersirat tersampaikan oleh Bang Irwan bahwa dalam 100 hari beliau mereview 100 buku. Baik, ke Pak Aryudi ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya apa buku ke-100 yang direview oleh Bang Irwan di channel YouTube beliau? Ini bagi yang suka buka YouTube, apalagi subscribe-nya channelnya Bang Irwan tahu nih. Buku ini kalau disebut judulnya, pasti semua udah banyak tahu. Tapi apa judulnya? Itu yang jadi pertanyaan. Buku ke-100 yang direview Bang Irwan terakhir kemarin Desember 2019 ya? Desember 2019. Bukunya ya merah-merah jambu lah. Bukan warnanya gitu, temanya merah jambu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Buku ke-100 yang direview Bang Irwan. Kayaknya masing-masing buka YouTube, cari channel Bang Irwan. Buka dulu ya. Nggak apa-apa namanya juga usaha ya. Demi bisa menjawab. Lumayan bisa ngopi dengan dengan muknya Gelora kan. Selain kopinya enak, suasana juga makin enak dengan Gelora, ya tambah Gelora semangat. Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada, ini di pending dulu. Kalau ada yang bisa jawab nanti jawab ya. Selanjutnya, ini pertanyaan review kemarin di kajian Majelis Cinta Banua bersama Ustadz Husaini Sunni LC, guru kita. Tafsir surah Yasin ayat keberapa sampai keberapa yang kemarin dibahas. Bagi yang kemarin mengikuti. Tafsir surah 18-19. Saiful Rahman Dewi. 18-19. 18-19. Baik, Saiful Rahman Dewi. Saiful Rahman Dewi. Di chat kayaknya juga ada nih. Bentar. Oh iya, Iwan Rudini ada. Di chat lebih awal ya? Ya, rata-rata lebih awal yang di chat. 1251 bareng nih. Kita catat dulu ya, Iwan Rudini. Nggak apa kita tampung dulu. Iwan Rudini sama Muhammad Said. Baik, terakhir Bapak Ibu. Sini kita kembalikan ke kita akhiri ya setelah ini. Judul buku tadi? Oh, judul buku tadi ada yang bisa jawab nggak? Bu Ita kan? Ya, silakan Bu Ita. Judul bukunya Filsafat untuk para profesional. Filsafat untuk para profesional. Jawabannya bagus sekali Bu Ita, tapi belum tepat. Apa? Kalau itu yang terbaru Bu Ita. Kalau itu review buku yang terbaru. Oke. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Ita. Ada yang lain bisa jawab? Kasih petunjuk kah? Boleh. Petunjuknya bukunya karangan Ketum. Ya, buku tulisan Ketum waktu masih di sana. Waktu masih di sana. Bukunya kumpulan tulisan beliau di majalah Tarbawi dulu. Buku lama sih. Tapi selalu up to date pembahasan. Aduh. Saya lupa ya. Yang ada membahas tentang merah-merah jambu. Di chat ada siapa? Atas nama Ahya. Oh, Ahya. Mantap ya. Serial Cinta. Betul ya. Serial Cinta karangan karya Anies Mata. Ahya. Oke.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah melewati hampir setengah hari ya. Setengah hari, tepat hampir jam 12 sudah ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan sekali lagi kami mohon maaf jika ada kekurangan, gangguan teknis atau hal-hal lainnya. Yang mudah-mudahan forum-forum seperti ini banyak lagi nantinya, dan kita semakin aktif, dan mudah-mudahan sekali lagi membawa kebermanfaatan bagi kita semua, meningkatkan kapasitas kita hingga kita bisa meningkatkan kebermanfaatan kita terhadap sesama maupun terhadap kita pribadi. Di chat masih ada, oh iya, ya tenang saja nanti semua insya Allah ya yang berpartisipasi nanti kami hubungi di balik layar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri sama-sama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita memohon ampun atas segala kesilapan, baik disengaja dan disengaja dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pengumuman dulu teman-teman sekalian, bagi yang tadi dapat pulsa bisa mengirimkan nomor HP-nya dari lewat forum chat pribadi, bisa dikirim ke host atau ke host. Jadi nomor HP-nya, Bu Ita tadi nomor HP-nya sudah ada di saya. Tadi ada Bu Diah Susilowati ya dari Bali. Nanti bisa dikirim nomor HP-nya ke saya via forum chat di Zoom ini. Baik, sudah ada nomor HP-nya dikirimkan. Dan teman-teman sekalian, nantikan acara kita selanjutnya nanti kita jadwalkan bersama Bang Elvandi insya Allah. Nantikan jadwal selanjutnya. Terima kasih yang sudah bergabung, baik teman-teman di Kalsel, di luar Kalsel, baik dari Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas nama M. Said, apakah dari Banjarmasin Banjarbaru atau dari Batu Licin. Betul Licin? Oh, SD, dari SD. Ke Said. Oh. Dan pikiranmu terpaut. Selesai kira itu. Terima kasih ya. Kita mulai. Nggih, sama-sama Bu. Mohon pamit. Sama-sama, nggih, makasih Bu. Mudah-mudahan bisa diundang lagi kalau ada banyak. Amin, insyaallah. Salam buat Pandang Bu, Pandang Kartim. Oh iya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulia Susilowati.